Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai tentang bimbingan konseling, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya problematika peserta didik di sekolah. Semakin berkembangnya zaman, maka problem yang dihadapi oleh peserta didik akan semakin bertambah dan beragam. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yusuf Nur Abidin, Alfi Rohmah, Aidia Safitri, dan Khairun Nisa Azahra akan berbicara mengenai bimbingan dan konseling. Kita mulai dari pengertian bimbingan dan konseling. Seperti yang terlihat pada layar tersebut, bahwa bimbingan konseling adalah upaya membantu individu atau sekumpulan individu yang dilakukan oleh seorang konselor dalam mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya serta membantunya dalam memahami lingkungan sehingga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan yang bernilai. Intinya adalah pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok. Menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 111 pada tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri adalah upaya sistematif, objektif, logis, dan berkelanjutan serta program yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didiknya untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Saya akan memaparkan mengenai latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Hal ini sangat penting apabila ada peserta didik yang mengalami gangguan psikis akibat tertekan oleh suatu masalah atau tidak bisa atau kurang menangkap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bimbingan konseling juga sangat penting posisinya dalam mengarahkan dan membimbing serta memotivasi peserta didik bahwa mereka itu pribadi yang hebat, yang unik, dan mampu bersaing. Bimbingan konseling juga sangat dibutuhkan posisinya untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Bimbingan konseling juga perannya sangat penting untuk membimbing, memotivasi, mengajarkan, mengarahkan para peserta didik pada pendidikan yang baik, bertanggung jawab, serta mampu dan bersedia mengambil resiko. Kemudian, saya akan memaparkan mengenai peranan guru BK di sekolah, yaitu ada informator, yaitu menginformasikan mengenai ilmu pendidikan dan teknologi kepada siswa-siswanya. Ada juga organisator, yaitu mengorganisasikan atau menyusun tata tertib, kalender akademik, dan semuanya agar tersusun dan sehingga para murid bisa mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian ada motivator, yaitu mendorong dan mengarahkan agar siswa-siswa itu, agar peserta didik itu aktif dan bergairah dalam belajar. Ada juga sebagai direktur, yaitu mengarahkan kegiatan belajar agar mencapai tingkat keberhasilan, yaitu kinerja akademik. Ada juga sebagai inisiator, yaitu pencetus ide-ide dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, ada juga transmitter, yaitu mentransfer ilmu-ilmu kepada para siswanya. Apalagi kan guru BK pasti ada pembahasannya, yaitu mengenai aspek psikologis dan sosiologi agar siswa itu mudah bergaul. Nah, ada juga sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas di sekolah dan agar siswa itu mendapat kemudahan dalam belajar. Ada juga kan mediator, yaitu media pengetahuan dan informasi serta pemahaman agar diberikan kepada siswa. Ada juga evaluator, ya, menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur serta memberikan arahan dan penilaian yang menyentuh aspek ekstrintik dan instrintiknya. Oh ya, yang mediator itu memberikan media itu bukan hanya yang material, ya, yang non material juga diberikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi muncul sehingga diperlukannya bimbingan dan konseling. Yang pertama, latar belakang psikologis.
Latar belakang dari psikologis ini menyangkut tentang masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan antar individu dalam menyesuaikan diri, serta permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua, latar belakang sosial budaya. Dalam latar belakang sosial budaya ini dituntut agar dalam segala dampak modernisasi dapat difilter terlebih dahulu oleh individu secara otomatis, serta individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang telah ada, sehingga dapat diterima dengan baik oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, latar belakang agama. Latar belakang agama ini diperlukan adanya bimbingan yang diperuntukkan oleh individu dalam memandang setiap tantangan ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif, sehingga dalam menjalankan kehidupan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku. Yang keempat, latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling ini diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, artinya dapat membantu individu untuk memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat, meluas dan mendalam. Yang kelima, latar belakang perkembangan iptek. Di era ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang berkembang sangat pesat, lewat bimbingan dan konseling ini, individu diarahkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai, karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat-syarat dalam pekerjaan serta persaingan antar individu. Selanjutnya, saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai persamaan serta perbedaan antara bimbingan dan konseling, karena sejatinya kedua hal ini merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi tetap memiliki persamaan yang saling berhubungan antara keduanya. Salah satu persamaan antara bimbingan dan konseling adalah keduanya sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu atau kelompok untuk memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah, serta keduanya sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, suku, jenis kelamin, agama, ras, maupun status ekonominya. Selanjutnya merupakan salah satu perbedaan dari keduanya. Dari segi kegiatan, bimbingan lebih cenderung melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah, sedangkan konseling merupakan bantuan yang mengharuskan untuk bertatap muka dalam mengatasi suatu permasalahan. Baik, selanjutnya secara garis besar, bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan yang ditujukan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan serta dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen terpenting dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di Indonesia. Maka dari itu, guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Demikian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada yang masih kurang jelas bisa didiskusikan
di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.